Selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam sehat. Semuanya, Sugihontu Namo Buddhaya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akusala cetasika yang ada atau terdapat 14 jenis dan berikut uraian materinya. Akusala cetasika 14 adalah 14 macam bentuk-bentuk batin yang jahat dan hanya bersekutu dengan akusala citta saja. Akusala citta seka 12 dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah mocha tukka cetasika, ada 4 jenis. Kemudian yang kedua adalah lokatika cetasika, ada 3 jenis. Yang ketiga adalah docha tukka cetasika, ada 4 jenis. Dan yang keempat adalah tiduka cetasika, ada 1 jenis. Mocha tukka cetasika 4, yaitu 4 macam bentuk-bentuk batin yang mana moha atau kebodohan menjadi pemimpin. Adapun keempat macam tersebut, yang pertama adalah moha, yang berarti kebodohan atau kegelapan atau kurang pengertian. Dan moha ini juga disebut dengan awija atau tidak tahu, disebut juga dengan anyana atau tidak berpengetahuan, dan juga bisa disebut dengan adasanya atau tidak melihat. Yang kedua adalah ahirika atau yang berarti tidak ada rasa malu. Jika seseorang mau mengerjakan suatu perbuatan yang jahat dan ia tidak memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah anotapa, yang berarti tidak takut atau nekat, yaitu nekat untuk melakukan perbuatan jahat dan tidak takut dengan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Dan yang keempat adalah udaca, adalah kegelisahan atau kekacauan pikiran yang berkenaan dengan sebuah objek, misalnya tidak tercapainya apa yang dicita-citakan atau yang tidak tercapainya apa yang diinginkan. Berikutnya adalah lokatika cetasika, yaitu 3 macam bentuk-bentuk batin yang mana loba atau keserakahan menjadi pemimpin. Yang pertama adalah loba. Jadi secara etika, loba berarti ketamakan, tetapi secara psikologis loba berarti keterikatan atau kemelekatan pikiran pada objek-objek tertentu. Maka kadang-kadang loba disebut dengan tanha atau keinginan. Kadang-kadang loba disebut dengan abijja atau nafsu loba. Dan kadang-kadang disebut dengan kama atau nafsu indera, dan kadang-kadang juga disebut dengan raga atau hawa nafsu. Yang kedua adalah diti, yang mana diti ini berarti kekeliruan, kepalsuan atau pandangan salah, yaitu menganggap kekal kepada apa yang tidak kekal, menganggap aku terhadap apa yang bukan aku, menganggap benar terhadap apa yang tidak benar, atau mengingkari bahwa tidak ada akibat dari suatu perbuatan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mana, yang berarti kesombongan atau tafsiran yang salah, yaitu merenungkan secara salah terhadap nama, rupa atau batin dan jasmani sehingga menjadi suatu aku dan ditafsirkannya sebagai sesuatu yang mulia atau hina terhadap kasta, kepercayaan dan sebagainya yang ada pada diri seseorang. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya adalah docha tukka cetasika 4, yaitu 4 macam bentuk-bentuk batin yang mana dosa atau kebencian menjadi pemimpin atau dominan. Keempat hal tersebut adalah, yang pertama adalah dosa, yang secara etika berarti kebencian, tetapi secara psikologis berarti pukulan yang berat dari pikiran terhadap objek atau pertentangan atau konflik. Terdapat 2 jenis, yaitu patika atau dendam dan biyapada atau kemauan jahat. Yang kedua adalah isa, yang berarti iri hati atau kurang menghargai, atau juga dapat berarti tidak memiliki perasaan lega atau bahagia terhadap keberuntungan orang lain. Dan dapat juga diartikan sebagai mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya yang ketiga dari docha tukka cetasika 4 adalah macarya atau
yang berarti egois, suka mementingkan diri sendiri, tidak dermawan, tidak suka menolong orang lain. Dan yang keempat adalah kukuca, yaitu kekhawatiran, rasa was-was, risau atas suatu pekerjaan yang dilakukan dengan salah, atau atas suatu perbuatan baik yang belum selesai dilakukan, atau telah mengerjakan perbuatan yang tidak benar, atau telah gagal melakukan suatu perbuatan yang baik. Selanjutnya teman-teman mahasiswa adalah tentang Tiduka Cetasika 2, yaitu 2 macam bentuk-bentuk batin yang mana kemalasan menjadi pemimpin. Yang pertama adalah tina, yaitu kemalasan atau kemalasan dari pikiran, kegelapan dari kesadaran pikiran terhadap suatu objek. Dan yang kedua adalah mida, yaitu yang berarti kelelahan atau kelelahan dari bentuk-bentuk batin, kelelahan dari bakat tiap bentuk batin seperti kontak, perasaan, pencerapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman adalah yang terakhir adalah tentang Wicikica Cetasika 1, yaitu yang berarti adalah keraguan-raguan atau kebingungan, yaitu tidak percaya kepada apa yang harus dipercayai atau tidak yakin dengan apa yang harus diyakini. Demikian teman-teman mahasiswa uraian mengenai Akusala Cetasika 14 bentuk-bentuk batin yang jahat, yang seyogyanya harus kita hindari, harus kita buang, harus kita kikis pelan-pelan satu persatu. Adapun sumber daripada materi ini kita ambil dari Kaharudin 2025. Tapi teman-teman dapat mengembangkan, menambah wawasan dari sumber lain yang relevan. Dan akhirnya saya ucapkan selamat belajar, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sukihontu, Namo Buddhaya.